menutup auratnya, dia berlindung tubuhnya dari segala hal-hal yang terbuka auratnya, tapi dia melindungi dirinya dari hal-hal yang godaan syaitan misalnya, atau godaan-godaan yang membuat dia bisa hancur gitu. Artinya mulabasa ini memakai gitu. atau pemakaian apa ya enaknya, mengenakan lah gitu ya. Mengenakan. Musahabah itu dari kata sahabat. Artinya orang mengajak beserta gitu. Mengiringi Beserta kalau ada sih. Jadi apapun yang kita lakukan harus beserta Allah. Jadi sebenarnya atas nama itu, legalitas yang kita mau ciptakan itu agar senantiasa kita beserta. Karena kemarin bilang kalau sholat itu lillah itu di lidah kita, tapi beserta itu di dalam hati kita. Nanti kita beserta. Jadi makna lillah itu juga bisa bermakna beserta. Dan kata ismun itu diambil mustaq minas sumui, diambil dari kata-kata tingkat tinggi lah kalau bilang. Nama ismun itu diambil dari bahasa yang memiliki standarisasi tingkat tinggi kemuliaan. Ya, kata ismun dari kata bismillah. Dan dia juga bisa dijadikan bentuk tanda ya, al-alamah. Nah, kemudian ada juga masuk ismul jalalah, yaitu Allah. Ya, ini nama yang khusus ya. Akhasul asma, jadi dia tidak ada perbandingannya, nama yang paling tinggi tingkatannya. Jadi akhasul asma, a'raful ma'arif, jadi nama yang sangat luar biasa tingginya gitu. Ya. Dan dia mensifati seluruh nama-nama yang ada di Asmaul Husna. Atau dia disebut juga jami'un li ma'anil asma'il husna kulluha. Ya. Dia berada di atas. Kalau Allah itu di atas daripada seluruh nama-nama baik yang kita hafal ya. Nah, kemudian dia tidak, kata Allah itu tidak bersandar kepada apapun karakternya. Kalau antum kenalkan dalam bahasa itu mudhaf ilaih ya. Iya. Ada yang bersandar, ada yang disandar gitu. Ya kan? Kata Allah ini tidak boleh bersandar kepada apapun karena di tempatnya bersandar kan? Iya. Di tempatnya bersandar. Ya. Kalau kata jadi tidak boleh misalnya Allahul Bar nggak boleh. Jadi dia tidak bisa bersandar kepada apapun. Misalnya kalau kata Ar-Rahman misalnya, kita misalnya ada orang namanya Abdurrahman. Nah, ini kan kata Abdun ini bersandar kepada Rahman. Nah, seluruh asma ini bersandar kepada Allah. Jadi dia tingkat yang paling tinggi. Ini Allah, ya kan? Allah. Dia pun kalau kita buang satu-satu, nanti dia jadi lillah. Tetap Allah. Kemudian kalau dibuang lagi, lahu. Kalau dibuang lagi jadi lahu. Makanya ada beberapa zikir. Nah, ada lagi satu lagi apa? Tengah-tengahnya hilang jadi apa bunyinya? Itu jadi anak lu tuh. Tasbih tuh. Itu bertasbih. Itu pikir kagak ada bunyinya apa? Kalau bunyinya lain ya aneh nggak tahu ya. Kalau bunyinya aneh nggak tahu. Iya. Sama udah. Manusia itu tadi. Dan itu dua-duanya bunyinya. Kadang-kadang nyaring-nyaringan kan? Iya. Jadi itu kesadarannya begitu. Ini seperti itu. Luar biasa. Bukan kebetulan. Memang datang dari dorongan dari dalam. Iya. Even dia bukan beragama Islam. Karena semua dasar manusia kan memang punya potensi yang sama. Ya universal itu sifatnya semua makhluk manusia ya. Ada yang suaranya lain. Nggak ada yang By design, kalau suaranya lain. desain. Custom dong. Berarti bukan murni itu ya. Bukan murni itu. Jadi kita lanjut ya. Soalnya kalau nggak lanjut melebar gitu.
Nah, ini jadi kata Allah, kata Bismillah tadi ya. Hmm. Maka seseorang hamba itu ketika membaca Bismillah, dia harus mengalami namanya istighraqul qalbi wal himmah. Jadi dia harus apa ya? Istighraq tuh dia tenggelam di dalamnya. Istighraq. Dia punya hati harus tenggelam. Istighfar. Ya, dia punya hati harus tenggelam di dalamnya. Kenapa? Karena kalau hati tenggelam daripada di luar dirinya, ini mu'alif kitab mengatakan al-istighraq qalbi wal himma bi ta'ala fala yara ghairahu wa la yaltafit siwahu. Jadi ente punya pikiran, perasaan, hati semuanya tenggelam di dalamnya. Tidak boleh berpaling sedikit. Makanya apa namanya yang Anda bilang tadi, musuh yang nyata itu ada di dalam dirimu kan. Artinya apa? Kalau dalam ilmu filsafat, manusia itu kan ada pikiran. Nah, pikiran ini sebenarnya bukan diri sejati kita. Pikiran itu dia hasil daripada simulasi, asumsi, persepsi. Ini aneh kan tadi ngomong tentang tenggelam ya. Tenggelam al-istighraq qalbi, tenggelam hati, tenggelam di dalamnya dan senantiasa berada di dalamnya gitu. Nah, masalahnya ketika pikiran ini menjadi persepsi, pikiran kita ini kan persepsi, hasil dari apa yang kita pelajari, asumsi yang kita pelajari, dan kita senantiasa berprasangka di dalam penjara pikiran kita sendiri. Nah, pikiran inilah yang menjadi musuh kita. Jihad kita melawan pikiran. Anas agak sedikit menyeberang nih, itu masuk filsafat dikit. Jadi apa namanya? Pikiran ini dia punya sifat dualisme. Dualisme itu baik buruk, benar salah, pikiran ya. Tesis antitesis. Karena dia menilai, pikiran menilai. Pikiran dia subjektif bisa objektif, pokoknya dia menilai dan dia punya kepentingan di dalamnya. Iya, betul. Lu menilai sesuatu pasti ada kepentingan di dalamnya. Pasti mengambil yang lebih Itu dekat. sifat watak dasar pikiran. Kalau ente belum keluar dari dualisme ini, maka kebenaran itu, kesadaran itu, istighraqul qalbu wal himmatu bihi itu nggak akan ketemu. Makanya di dalam surah Al-Balad Allah mengatakan, aku kasih dua jalan ke kanan, jalan ke kiri. Artinya jalan kebenaran, jalan kebatilan. Tapi ada satu jalan lagi, mendaki. Nanti buka surah Al-Balad nanti. Nah, jalan mendaki ini nggak gampang. Kalau tinggal belok kanan belok, belok kiri belok. Ini jalan mendaki nih ada. Ya, falak tahamal aqobah. Jadi kita naik ke atas itu supaya kita bisa lihat matahari. Melihat kebenarannya di Kebenarannya matahari. Kebenarannya dari atas, Matahari ya. itu nggak ada gelapnya, dia memang terang. Matahari tidak mau. Kalau bulan kan bisa hilang dia. Makanya kalau Habib Umar bin Hafid itu kan agak bukan masalah amal ma'ruf nahi munkar, dia punya persepsi yang berbeda. Begini, ibaratnya begini, amal ma'ruf nahi munkar itu memang perintah Nabi, dan nahi munkar itu kan memang nggak semua orang bisa. Iya, betul. Tapi jangan sampai Kekuasaan. nahi mungkarnya menimbulkan kemungkaran yang lain. Iya, kemungkaran baru. Nah, tapi aneh menariknya di sini, kita itu kenapa tidak jadi cahaya kata beliau. Jadi cahaya itu dia menerangi sehingga gelap itu hilang. Ini bahasa gampang. Jadilah cahaya. Jadi kalau sudah bercahaya, diri ente bercahaya, maka gelapnya hilang. Dengan otomatis hilang. gelapnya ketutup cahaya. Itu kan logikanya Syekh kan begitu cara berpikir. Jadi kalau kita ngurusin gelapnya, sementara kita nggak bisa Nggak bercahaya, cuma aja nggak akan hilang itu gelapnya. Maka nyalakan lampu, tak hilang gelapnya. Malah kita jadi gelap yang baru. Kenapa kita mendaki? Kalau Ibnu Khaldun tuh Ibnu Arabi itu mengatakan, pandanglah matahari di atas puncak gunung. Karena itulah puncak spiritual gitu, kesadaran. Karena matahari itu dia, makanya dikatakan zuhur itu kan nggak ada bayangan lagi udah. Di tengah. Makanya subuh jangan tidur kan, supaya bisa lihat matahari terbit. Ibaratnya gitu. Sampai bayangan kita sudah tidak ada lagi berada di tengah. Karena bayangan kita ini suka ngalangin orang.
hidupnya ngalangin aja, nyusahin orang aja. Kita masih ada bayangan soalnya. Makanya sholat zuhur itu maknanya ke arah situ juga gitu. Artinya kita menjadi manusia yang berada di tengah-tengah. Sudah nggak ada lagi bayangan. Nah, kembali lagi. Jadi makanya Ibnu Arabi mengatakan yang dikatakan syirik itu apa arti syirik? Yang sekarang orang bahas syirik. Sekutukan. Syirka. Ya, itu sebenarnya kalau kita sebut begitu tuh itu masuknya nanti ke kufur ya. Kalau udah menyekutukan kufur. Tapi Ibnu Arabi ini kan filsuf ya. Filsuf ini kan beda bicara. Itu yang dikatakan syirik itu dualisme pikiran. Pencabar. Kalau selama di dalam pikiran ente masih menilai itu benar salah, itu masih syirik. Lebih Masih ada zone. Iya, masih ada zone gitu. Awas, ini kan jadi begini ya. Kalau filsuf itu kan filsuf tasawuf lagi ya. Itu kan dia kalau kita dulu anak kita sekolah nih. Siapa nama anak ente ini? Ambas. Bas, mana ya? Tong sekolah. Dia nggak ngerti dia sekolah tahunya. Kalau dia cerdas sedikit, dia akan jawab, saya sedang menyekolahkan pikiran saya. Karena yang Pikirannya kita sekolah tinggi, pikiran kita nggak pernah disekolahin. Pikiran kita itu hanya asumsi, kita merasa diri paling benar, lu salah, gua benar, lu salah. Nggak sampai kesadaran, nggak akan namanya istighfar golbu tadi. Kita akan nggak kalau bahasanya kesadaran. Tapi kesadaran itu belum sampai, dia bertingkat-tingkat. Sampai pada puncaknya itu kenyataan, artinya kebenaran itu hakikat itu ya. Jadi belajarlah untuk mencegah, mengamati pikiran kita. Pikiran kita ini jangan sampai terlalu cepat menilai gitu. Jadi kita sekarang saja berjalan ya pikiran. Ente ketika dengerin anak ngomong itu menilai kan? Nah, ketika benar dan salah, benar itu semua yang salah pun benar. Udah benar. Enggak? Iya. Maka tidak ada istilah gagal, istilahnya di dalam pelajaran. Nanti dia proses lagi, bagian lagi. Iya, bagian dari proses. Semua sudah benar sebenarnya. Iya. Iya kan? Kita gunakan pikiran tuh, ini masih bahas istighfar qalbi. Kita gunakan pikiran itu pada porsinya aja. Misalnya begini, kita mencari jodoh. Dulu kan kita mencari jodoh. Anak pengen harim yang begini, cakep misalnya apa. Udah, kita gunakan pengetahuan pikiran piranti yang baik juga, karena anugerah dari Allah pikiran itu kan nggak bisa kita buang gitu. Memang piranti, tapi kita porsinya harus kita batasi. Sudah dapat nih, kita nikahi dia, rumah tangga dengan dia. Udah itu yang nama pikiran, itu taruh di parkir di luar. Di dalam kelebihannya, kekurangannya, jangan dinilai lagi udah. Kelebihannya, kekurangannya, rewelnya, suka marah-marahnya, itu jangan nilai lagi. Nah, kadang-kadang dibawa dia ke dalam, masih dinilai juga. Ya udah, datang ke KUA kan, datang ke departemen datang ke peradilan agama kan, terjadi sesuatu, ya itu buah dari pikiran. Jadi manusia itu sampai sekarang belum merdeka sebenarnya, masih terjajah dengan konsep. Nah, antum sebagai orang yang berjalan di dunia spiritual, untuk tenggelam di dalam hazanah Tuhan ini, ente harus betul-betul melepas dualisme itu. Harus benar-benar berat. Makanya kata Nabi, jihad yang paling besar itu tuh. Makanya dalam dunia tasawuf itu Imam Ghazali bilang pertama jaga pandangan, panca indera ya, mata, telinga, semua kita jaga nih. Mata, telinga, mulut, semua kita jaga. Nanti dari itu dia masuk ke pikiran kita ya. Bagaimanapun penilaiannya, nanti dia masuk ke dalam hati kita. Dari hati kita, perasaan kan, dilempar ke alam semesta. Itu jadi doa. Anda punya mursyid selalu menasihati, hati-hati dengan pikiranmu. Nah, solusinya apa ini? Kita ngobrolnya harus ada solusi tuh. Kita ngobrol dari tadi harus ada solusi. Kita sudah tahu konsep tipuannya kita punya pikiran. Tipuannya banyak ini, halus sekali dia main. Kadang-kadang Anda ambil permisalan lagi ya. Siapa sih orang nggak mau hidup bahagia? Semua kita pengen hidup bahagia. Tapi kebanyakan orang pengen hidup senang, bahagia, tapi menolak susah.
Pasti. Pasti menolak susah. Padahal mempertahankan kebahagiaan itu berbahaya. Mempertahankan kebahagiaan itu berbahaya. Contohnya apa? Lo kerja dipecat dari pekerjaan lo. Tadinya bahagia kan, gaji gede, semua anak istri, wah udah mau beli apa lo Tidak tau, siap ya, Ustaz, ya. Jadi udah tidak seneng siap. banget ya tuh, beliin begitu tuh. Tiba-tiba lo dipecat, hilang kebahagiaan lo, stres akhirnya. Yang tadinya harusnya saya bisa begini-begini, nggak bisa lagi. Nah ini kenapa ya? Karena kita merasa karena kita ingin mempertahankan kebahagiaan itu. Tidak siap kehilangan Stres. itu. Karena kita ingin mempertahankan rasa senang itu, jadi stres. Seharusnya itu kan menerima, Iya. pasrah. Itulah Islam. Islam itu kan pasrah, menerima dia apa yang ditakdirkan, yang telah ditentukan oleh Allah. Ya habis ngobrol begini lo siap-siap aja nanti. Ditakdirkan oleh Allah semuanya. Wah, ini langsung Tahu-tahu naik, tahu-tahu turun. Jadi ujian malah bertambah. Udah tahu masalahnya. Udah kasih ini. ini kajian dalam soalnya ini. Kalau main belum tahu kan. Iya. Jadi jangan pernah belajar untuk mempertahankan kebahagiaan ataupun apapun. Jadi terima aja. Tidak boleh mempertahankan. Artinya begini, Itu bukannya fitrahnya manusia yang bagus. Dia Ya. menerus-nerus bukan bahagia. fitrah kita, Bukan. itu produk pikiran. Produk pikiran. Kalau dibilang, Fitrah kalau kita memang dibilang, menerima Ustaz ya. kalau misalnya kita dibilang ini, Tat, bukan mempertahankan kebahagiaan, tapi sebenarnya apa ya? Iya dalih sih sebenarnya. Ujungnya akhirnya jadi dalih, justifikasi. Bagian dari bersyukur gitu. Misalnya kita bilang di bagian dari bersyukur bahwa ya kita memelihara apa yang ada gitu. Bersyukur itu nggak harus bahagia. Iya nggak, makanya kan bahagianya susah menggambarkan Kan kebahagiaan kalau ini. istighraq kepada Tuhan itu, jadi ngomongnya agak tinggi lagi. Tuhan itu kan kesadaran itu sendiri. Kesadaran itu tidak ada nilai, nggak ada Tidak nilainya. berbilang ya, tidak. Tidak bersuara, Iya, tidak berbilang, tidak bertulang, berini. tidak semua. Nah kita kan ingin mencari kesadaran itu. Jadi sebenarnya saya lapar ini itu karena produk pikiran kita. Iya kita. Karena diri saya yang sejati tidak pernah Tidak lapar. pernah lapar. Bahagia juga sebenarnya pikiran. Bahaya apa? Bahagia Pikiran. itu Iya. produk pikiran. Ketika orang sudah sampai di level Karena itu, bahagia itu kan produk suka, senang. iya, asumsi yang terbentuk. Tapi itu kan memang anugerah yang Allah Iya. berikan. Cuman kita pergunakan dengan cara yang bijak gitu doang. Iya. Iya. Proporsional ya ininya. Karena kalau Tapi dia yang seharusnya itu gimana kita kondisi bahagia terus tidak bahagia atau ada bahagia dan tidak atau bahagia terus dalam Bahagia Pada terus. pada intinya kalau kita menerima ya bahagia. bahagia kan? terus. Iya ya. Artinya kan Nah, gini. Apa yang kita bahas ini akan menjadi pernyataan kalau tidak dinyatakan. iya. Jadi Al-Quran, kitab yang kita baca semua pernyataan. Kapan menjadi nyata? Kalau yang dirasakan. Iya. Karena dasar manusia itu tidak percaya. Jangan lewat sono tong lobang tong nanti lu jatuh lo tong. Tetap disamperin. Lewat aja lah. Iya, tetap disamperin. Udah, tunggu jatuh dulu baru kita tahu. baru. Oh, bener gitu. Kalau misalnya aneh bilang api itu panas, itu pernyataan aneh. Iya, Ente datang ke kompor pegang apinya, itulah kenyataan. empirik. Jadi belajar ilmu itu cari kenyataannya. Kita udah belajar nih teorinya, belajar begini. Gimana salawat, apa keindahannya. Lalu cari kenyataannya. Nah, dalam pemahaman Ibnu Arabi, kenyataan itu adalah hari ini. Kenyataan yang Bukan kemarin, bukan yang akan datang. kemarin kan lewat sudah. Nah, nyata ilusi udah. Udah ilusi. Yang di depan ilusi. Ilusi. Karena belum nyata, belum terjadi. Ane bilang gini, hari ini Ane buka warung bayar, besok gratis. Begitu kan besok ilusi. udah jadi hari ini. Belum tentu besok jadi hari ini. Iya. Ini masih ilusi, dia masih. Nah, kita sering kadang-kadang contoh kapan pikiran berhenti? Kalau kita fokus kepada kenyataan, berhenti pikiran kita. fokus pada Kenyataan. Contoh nih, lu nonton bola, fokus, sampai miring-miring mulutnya kan, maksudnya ke kiri bolanya, ke kanan gitu kan. Tapi pikiran ente ke bola, berhenti kan? Iya. Berhenti dari berpikir kau ke depan dan ke belakang. Enggak ngebayangin kalau Tat ya. Kalau ini tentang kesana begini Itulah gini yang gitu. dikatakan hudur. Hati ente hadir. Ente ngaji sama aneh, hati ente nggak hadir, hati ente kemana-mana, kagak denger aneh ngomong dari tadi. Itu
Itu namanya hadir. Maka dalam Betul. zikir pun, di dalam Betul, sholat betul. pun bawa itu. Ente sholat kan, ya Allah subhanallah, ada di pasar pikirannya. Mau kemana-mana tak sudah. Gue gak ngerti dah lu sholat. Iya. Hadir hati ente. Kalau misalnya apa yang memancing diri kita bisa hadir? Wajah guru, hadirin. Iya. Cuma kayak Imam Ghazali bilang salah satu cara untuk usul bayangin guru itu Ustaz ya. Ini salah satu bentuk kita karena masih butuh. Masih butuh. Ya. Bayangin pasangan. Bahasa Inggris itu kan masa sekarang disebut present. Present itu juga bisa dikatakan gift, hadiah. Jadi yang indah itu sebenarnya tinggalkan sekarang. Ya iya, ya Ini saat yang ini nyata. Jadi kita- realitas ini. Jadi negatif thinking kita itu disebabkan karena kita berpikir yang belum Zon terjadi. tadi, prasangka kita itu. Negatif thinking dari sana. Iya, akhirnya timbullah masalah di situ. Stres. Timbul Tidak masalah. sesuai harapan. Sampai ya ini buat ibu-ibu sebenarnya. Iya. saya kira. Buat mama nih. Terlalu banyak overthinking akhirnya udah kemana-mana gitu. Padahal belum terjadi, belum. Tidak Belum sesuai, pikiran dia kita. tidak sesuai dengan zonnya dia kan. Iya, Baik akhirnya itu husnuzon atau suuzon tadi ya. Dan karakter pikiran dia nyerangnya satu arah. Maksudnya? Contoh, ente marah sama orang. Pertama, ente dikhianati temen ente. Kurang ajar bro. Lama-lama marah. Jengkel, marah terus. Dia nyerangnya ke situ terus. Betul. Fokus. Sampai ente sakit badan ente. Iya. Itu bahaya sekali. Iya. Ya, makanya orang banyak jantungan. Sumber kita ini itu. Pikiran. Iya benar. Sumber kita itu pikiran. Jadi bagaimana caranya yang paling efektif? Selalu hadir. Pikiran ente hadir. Itu dia paling tidak ketika dia loncat, lu sadar. Tahu gitu. Iya, Tahu. dia lagi loncat nih. Dia datang terus, dia kayak Iya. nggak habis-habis dia berisik di dalam tuh. Nyanyi terus. Nyanyi terus apa. Monyet melompat-lompat. Iya. Jadi nah kenapa Anda bilang hari ini kenyataan? Anda ketika bicara istilah golbi, Anda bilang Anda nyata, antum ilusi. Ilusi itu artinya ente berubah. Sekarang hari ini ketemu sama ente. Kira-kira berapa jam lagi enggak? Belum tentu. Tapi anak sama anak sendiri Ketemu. masih. Karena kita yang nyata. Semua anak istri kita nanti semuanya kan berubah tuh. Iya. Yang nyata itu adalah diri kita. Itu kesadaran itu yang menurut anak tampilkan gitu, supaya pikiran itu tidak terlalu Tidak bias kemana-mana. tidak bias kemana-mana. Gitu. Gila dari istighfar gol. Pada akhirnya cuma kita mau Allah doang udah kan. Cuman Yang real gitu. itu dia Ustaz apa toolsnya apa namanya? Kondaknya kita harus seperti apa tuh untuk pikiran. Iya, titik ini kan fokus. Nah, itu. Bukan konsentrasi, bukan. Kalau konsentrasi fokus. itu Beda, kaget iya. ente. Iya. Lagi kagetnya fokus. Fokus. Titik itu fokus. Wah. Akhirnya semuanya hilang. Ya dari titik ini kan menjadi apapun kan kalau Iya. nanti kita bahas lah masalah itu. Semua berawal dari titik lah. Semua jadi Nukoh ya. titik dia ada ini kan dua komponen ya, alif titik dia tumbuh kan. Iya. Titik yang tumbuh. Titik yang tumbuh. Angka paling tinggi 9. Nanti dia kan ketika jadi 10 ya hidup lagi lah gitu. Lagi. 9 kan mati habis. Habis. Ya kalau Baru tumbuh titik ya, lagi. titik lagi. Iya. Kembali ke titik. Terus kan berarti angka itu unlimited ya kan? Iya. Sampai kapanpun, sampai jiwa manusia itu tercerahkan terus gitu. Jadi ibaratnya tuh kalau tubuh itu istirahat untuk tidur, kalau dia biar fresh tubuh itu tidur kan. Gitu. Nah jiwa supaya fresh ya harus masuk wadah yang baru. Apa pikiran berhenti saat kita tidur Ustaz? Kenapa? Pada saat tidur pikiran kita berhenti nggak? Sebenarnya kan mimpi kita itu kan stimulasi pikiran. Pikiran juga betul. Hasil dari produk pikiran. Jadi memang ya semua pikiran ini yang semua pikiran apa ya? Nah ini jadi kita ngomong sejarah nih. Anak-anak itu kok bisa ngoceh kok berdua? Temporalnya belum jalan, Iya. linguistiknya belum jalan. Iya. Kok ngobrol gitu. Jadi ada otak parental yang di sini yang bekerja. Nah ketika dia dewasa bisa berbicara dia melemah. Nah manusia banyak menggunakan temporalnya. Makanya
linguistik perempuan kan kanan kiri dia kan, lebih banyak bicaranya kan. Kalau kita di kanan atau di kiri lupa. Iya. Kiri. Otak temporal ini kan, ya temporal ini kan yang selalu kita gunakan sesuatu yang tidak abadi, maksudnya temporal. Temporer gitu. aja. Makanya Sorry. sedikit bicara sejarah, kebenarannya wallahu a'lam. Ada yang mengatakan seorang apa ya, ini sekedar wacana ya. Aneh nggak bilang benar salah nggak, wacana saja. Masalah manusia pertama seperti Adam. Ada yang menyatakan bahwa Nabi Adam bukan manusia pertama. Dia bukan Homo sapiens yang pertama, Iya. tapi dia adalah Homo sapiens pertama yang berbicara. Yang sempurna sebagai manusia. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha itu kan. Kalau ajarkan Adam. Iya, nama-nama. Demikian. Betul. Diajarin ilmu itu Ustaz ya. Iya, ya, ilmu akhir berkembang. Jadi otak manusia dulu belum mengenal namanya bicara. Iya. Primitif lah. Ya. Karena kan sebenarnya dasar manusia ini kan sebenarnya hayawan. Tubuh kita ini hayawan. Tapi hayawan itu natik akhirnya Iya. yang bisa berbicara. Kita itu ya mungkin sejenis simpanse lah atau apalah. Kita hayawan. Tubuh kita ini kan makan. Iya, gitu. betul. Iya. Dan otak itu masih kecil. Terus otak itu berkembang. Kita masih berbicara dengan verbal vokal. Au begitu. Au. Mungkin kalau mau lihat gambaran kita dulu lihat aja monyet kan. Tingkat kerumitannya Belum belum bisa. banyak. Tapi Ya. kita punya lidah yang bagus. Iya. Kita punya lidah yang lebih bagus dari burung. Burung Iya, kan betul. cucut. Akhirnya dengan isyarat mereka ngomong dengan nada AU itu misalnya Membentuk vokal. apa. Nah, lama-lama otak berkembang akhirnya terbentuklah temporal. Otak Sempurna linguistik gitu ya. Iya. Nah, maka Adam adalah manusia pertama yang menciptakan bahasa. Ini kebenarannya walau alam, tapi kita ambil secara ini aja. Make Betul. sense. Sehingga ketika Make sense, iya. temporal ini bekerja, ada bagian yang lain yang melemah. Iya. Sehingga itu namanya otak kesadaran gitu. Dia melemah Kelenjar pineal. karena ya kerja parental sama Pineal. kortikal. Ini yang di tengah sama yang di belakang. Ini penglihatan. Jadi orang-orang purba itu kalau melihat itu tajam dia di malam hari itu. Ya karena ini tidak berfungsi kan, Iya, dia iya, berfungsi iya. di bagian yang lain, masih yang lain Iya, aja betul, berfungsi. betul. Jadi kuat gitu loh. Nah, Naluri kan, Iya, naluri. betul. Karena Makanya keselarasan di dalam kepala kita itu penting. Menselaraskan otak kanan, kiri, ada dengan banyak metodologi kan, menselaraskan otak tengah, otak belakang gitu. Makanya anak-anak itu karena temporal itu belum bekerja, dia bicara dengan apa ya? Dengan sesuatu yang lain. Isyarat. Iya, bukan isyarat juga. Bahasa Ada bahasa punya mereka. jemaah nggak ngerti bahasa Arab, tapi dia ketika dengerin khatib Jumat khutbah, Dapat. dia ngerti. Iya, dapat pesannya dapat gitu kan. Masya Allah, dia bilang begini. Jadi waktu itu kan dia bawa anaknya ini cerita nih, anaknya ini pakai terjemahan Iya, radio terjemahan, kan kalau di Haram kan ada Iya. terjemahan Iya, iya. frekuensi 99. Dia dengerin bapaknya ini kayak dogma di kepala itu dibuang, kayak dogma Kosong deh apa pokoknya. semuanya itu dia Kosong betul ya kosong. Dia dengerin, dia bilang, "Nak, tadi pesannya gini-gini." Loh, kok bapak tahu? Malah nggak pakai Itu orang bahasa Jawa Jawa. tuh ada temuan. Iya. Dia memang apa ya, belajar tentang Iya. itu. Iya. Mengosongkan itu. Luar biasa itu. Insya Allah. Jadi hijab itu yang dikatakan hijab itu adalah pikiran Penjara. penjaya pikiran kita sendiri hijab itu. Ente menyangka seseorang itu terhijab. Iya, betul. Karena mengkotakkan langsung dengan persangka kita. Penjara, ya. Kan, makanya apa namanya, agama itu adalah kesadaran yang akan kebenaran. Jadi Islam itu karena dia pasrah. Pasrah itu apa sih? Terima aja udah, nggak nilai, nggak apa. Yang datang diterima, ya kan? Yang Eh, pergi contohnya juga gini aja deh. diikhlasin. Gue mau makan ayam, yang datang telur. Marah-marah kita kan. Nah, itu nggak pasrah namanya udah. Jadi ketika kita bahas ini, maksudnya begini. Akhirnya kita mengatakan bahwa diri saya ini belum baik. Iya. Iya. Iya, Diri saya jauh. ini, kita mau orang tori kok kayak mau berguru, merasa diri kita udah paling baik lah gitu. Tapi belum. Karena kita masih terpenjara pikiran kita. masih begitu. Zone kita masih Nah, tinggi. itulah PR-nya itu. Iya, itu PR betul. Jadi baru nanti kita bisa ngomong istirghal qalbi wal himma bi ta'ala fala yara ghairuhu wala yaltaqit li siwahu kullu syai'in halikun ila wajhu. Segala sesuatunya hancur, enggak ada lagi hanya kebenaran dia. Ya.
fa aina tawallu fasamma wajhullah. Ente kemana lihat di situ kebenaran wajhullah. Ya kebenaran itu Iya, sendiri. Iya. Makanya al-hub yang al-mar'u ma'a man ahabba, Iya. artinya seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, tetapi al-hub di sini atau cinta, orang banyak menerjemahkan saya cinta sama kamu. Padahal ya, ini kembali lagi ke filsuf nih. Cinta itu sebenarnya dasar kehidupan. Antum ketemu sama Ana nih karena cinta. Karena cinta itu yang Menggerakkan. kita dengan istri kita karena cinta itu. Tapi saya cinta kamu tuh nggak ada. Ya, kalau saya suka kamu, saya tidak suka dengan kamu, itu produk pikiran. Iya. Karena cinta tidak bilang suka nggak suka, itu produk Terima. pikiran, suka tidak suka. Jadi esensi cinta itu sendiri sering disalah terjemahkan. Iya, iya, iya. Bukan produk pikiran. Iya. Bukan produk pikiran, Pikiran. cinta itu hakikat. Jadi Hakikat. Jadi- Kayak Rumi puisinya tentang Iya. cinta itu banyak ya, puisi-puisi Rumi itu. nggak tahu lagi nyambung sini. Ada yang dititipin. Kan kita kan baca Bismillah kan, baru Bismillah tadi. Iya. Lanjutannya. IKM Bismillah. IKM jadi baru. Jadi ilmu lo baru di sini. Iya, makanya ikan jadi kita baru belum udah selesai. Ikan belum jadi. Sebulan sekali. Nah ini kan udah Bismillah baru Ar-Rahman. Aduh, ya. Artinya apa ya? Masih. Ya, Itu kan terjemahan umumnya nih. Rahman kan Jadi gini. Allah ini maha sempurna ya kan? Ya kan? Allah itu maha Sempurna. Karena Allah maha sempurna, maka Allah tidak bisa menikmati kesempurnaan itu sendiri dengan kesempurnaannya. Iya. Supaya dia bisa menikmati kesempurnaannya, maka dia mengurangi kesempurnaannya. Ya, Iya. sekarang gini, Allah cipta butuh makhluk nggak? Enggak kan sebenarnya. Betul tuh, iya betul. Allah butuh makhluk nggak? Nanti lo ditanya sama ateis begini, apakah Allah itu menciptakan makhluk? Jawaban kita menciptakan. Berarti Allah butuh. orang ciptakan dong. Kata lo Tuhan lo kagak butuh penciptaan. Nah, mampus kita tanya begitu. Dibalikin lagi sama Balikin dia. lagi. Nah, itu nanti kita bahas. Nah, jadi seluruh alam semesta ini kan diciptakan dari dasar analogi ya. Tapi kita tidak menganalogikan Allah ya. Ini gambaran supaya logika kita masuk. Iya. Kan seperti amuba gitu terbelah Membelah diri. Nah, karena begini loh. Anda analogikan lagi masalah kesempurnaan tadi. Kalau perut sudah kenyang, kira-kira nikmat nggak makan? Enggak. enggak. Jadi Supaya siksa. lo jadi nikmat gimana ya? Lapar Buang lagi. dulu, Nah, iya. itu maksudnya. Iya. Kosong lagi. Jadi dikatakan sempurna ketika ada yang kurang, tambah baru sempurna. Iya, harus begitu. Iya. Harus itu metodologinya begitu. Iya, iya. Makanya Allah, aku ingin dikenal, aku ingin aku ingin apa istilahnya dikenal sebagai khazanah. Nggak mau sendirian gitu. Bukan Allah itu tidak butuh, karena kesempurnaan itu sendiri harus dinyatakan oleh dia untuk tidak sempurna. Tidak sempurna dalam ini ya, bukan Iya. Allah tidak Bukannya sempurna. Allah tidak sempurna, Jangan- tapi jangan iya. bolak-balik tuh. Iya, iya. Bukan ke situ arahnya, bukan ya. Caranya, Paham. karena lu nya yang butuh. Iya. Bukannya Allah Karena yang kalau Allahnya, iya. kalau pakai itu kitanya nggak bakal dapet. nggak bakal dapet. Kita nggak bakalnya Maka dia mampu. membelah diri menjadi Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dia membelah sifat Ada dia menjadi ada sifat bersifat. Kalau Anda terjemahkan Ar-Rahman ini lebih meresep buat Anda ya. Pencinta. Kan orang seniman kok, Mak. Jangan jadi ustadz doang, jadi seniman. Jadi ustadz mah kaku. Saklek. Jadi Ustaz, ya. Ustadz bungkus. Ustadz bungkus. Kalau ini artinya makanya dia Ar-Rahim. Iya. Ini kita lah laki-laki lah. Ini perempuan bisa dalam sub simbol. Iya. Oh. Iya, paham tuh. Makanya kalau yang belum zuat kan nggak ngerti yang ini. Iya. Jadi iya. Jadi Ketika kita dia jadi pencinta. Mereka adalah yang tercinta. Maka rawat, dia punya rahim dalamnya. Ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang merahim? Kenapa? Sama istri nggak boleh. Ya kalau suaminya marah-marah bilang aja Ar-Rahim. Iya. Itu urusan itu jadi belum selesai gitu kan sampai sekarang kan.
Jadi memang si Rahman, si Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi kan Allah membelah dirinya agar supaya dia bisa menikmati keadaan itu tadi, kasih sayang itu tadi, cinta itu tadi. Sehingga kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya kita nggak apa-apa terjemahkan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Memang kan tapi kadang-kadang anak itu belajar itu harus realitanya apa gitu. Ya, harus realitanya apa. Mana aplikasi sebagai Ar-Rahman itu? Di mana aplikasi kita sebagai Ar-Rahim? Itu kita cari. Jadi ilmu itu nggak jadi pernyataan lagi, nggak jadi teori lagi, tapi ilmu itu kita dalam bentuk nyata. Lu ngerasain, lu nyatain. Makanya tadi Anda bilang kalau sudah menjadi pencinta dan tercinta, ya udah taruh pikirannya di parkir. Terima apa adanya, ngomel gini, alhamdulillah nikmat. Iya, kalau udah begitu udah selesai, udah menyatu, menyatu udah kan selesai. Ini nggak ada ribut-ribut ya kan? Lagi begini nggak ada ribut-ribut ya. Bangun tidur mulu Bang Endi, bangun ente tidur mulu. Ini bagus belajar berdua kan jadi paham lagi begini kan. Karena menurut guru Ana ya, rumah tangga itu adalah pembentukan spiritual yang Dahsyat. Kenapa dibilang sempurnanya di situ? Penyempurna di situ ya. pembentukan spiritual itu di situ. Karakter kita semua digojlok di situ semua. Punya anak tambah lagi kan ribut gara-gara anak. Wah pokoknya subhanallah. Subhanallah. Jadi itulah ilmunya. Ini anak-anak batasin dulu ya. Berarti biar cepet nambah lagi. Kan 2 kampus jadinya belajarnya. Iya, belajar jadi 2 kampus. Masya Allah. Nambah SKS biar pinter. Jadi kita lanjutin istighraqul qalbi wal himma bi ta'ala. Tenggelam hati kita kepada kesadaran itu ya. Dan semangat beserta dengan dia. Dan tidak memandang hal apapun fala ghairahu wala yaltafit siwahu. Dia tidak melihat kepada selain dia dan dia tidak berpaling kepada selain dia. Jadi kepada kesadaran itu sendiri, kebenaran itu sendiri. Jadi kalau Tuhan itu bisa menunjukkan wajahnya dengan bentuk apapun. Sekarang gini, kalau kita berdoa, Allah Maha mendengar kan? Pasti Allah Maha mendengar. Mustahil Allah tidak Maha mendengar. Cuman ketika Allah jawab, kitanya budek. Iya betul. Padahal Allah itu, jadi aneh gambarin lagi nih, ada orang di pulau sendirian minta tolong, udah bakar asap SOS, lewat dia dasar geblek kan, nggak lihat tanda-tandanya jalan lewat aja gitu. Jadi Allah tuh jawab, Allah selalu menjawab. Karena Allah menjamin ud'uuni astajib lakum. Cuman entenya udah dikasih udah cicak jatuh gitu, cicak doang jatuh gitu. Jadi pahami apa namanya tanda-tanda tanda-tandanya yang kita nggak paham. Kitanya nggak paham Ustaz. Iya. Kedua, Allah memberi nasihat kita dengan apapun. Kan lillahi ma fis sama, ayat-ayat yang ada di alam semesta ini. Allah memberi tanda jawaban dengan apapun, memberi nasihat dengan cara apapun. Cuma manusia ini hanya ingin diberi nasihat oleh seorang syekh, pakai sorban, pakai imamah, duduk di majelis, juga terima nasihat. Jadi ente menerima nasihat itu pakai syaratnya banyak, makanya terhijab di punya hati. Allah bisa kasih nasihat kita lewat dia loh. Pak, ya kan? Apa kok nggak pulang-pulang? Toib. Itu enggak? Jadi kita harus paham. Sehingga Allah menjawab. Rasakan. Menyatu tadi. Banyak dia menjawab dengan cara apapun. Misalnya tidak menjawabnya Allah juga, kalau dalam bahasa syariat kan sebenarnya tidak dijawab, bukannya tidak dijawab, tetapi Allah memberikan hal yang lain, kebaikan yang lain. Tanda-tandanya itu dikenal. Kita pernah nggak misalnya gelas jatuh gitu kan? Astagfirullah. Ada apa nih gitu kan? Sebenarnya Allah memberikan cara. Berarti orang zaman dulu tuh lebih peka ya Ustaz memang ya. Kalau kita kepinteran. Iya. Yang benar, kalau orang lu kan memang bisa ngebaca gejala-gejala itu benar bisa dibaca. Jadi kalau istilah mitos itu Iya, mitos.
segala sesuatu kalau tidak dibuktikan maka dia menjadi mitos. Iya, Iya. betul. Tapi kalau itu udah kita buktikan jadi logos. Iya, betul. Lu belajar aja malam semesta ini semua kitab Iya, semua ini. Iya, iya, iya. Kitab yang kelihatan nyata di depan kita. Kitab yang kelihatan nyata di depan mata kita. Isyarat itu ya. Saya sering berpikir tadi tentang Bismillah sama yang barusan itu semua dijawab, semua ada itunya. Beberapa hal saya ngerasa kalau saya mau ngapa-ngapain Bismillahnya saya benar-benar ngeresepin terus benar-benar minta sama Allah ada dapat, tapi begitu saya ngerasa saya cuma sambil aja Bismillah nggak dapat, itu berarti salah juga ya. Bagian dari zon juga Tat ya. Iya, berarti dari duluan. Iya. Artinya padahal itu Pikiran. semuanya kan memang dijawab atau memang kita secara langsung otomatis kita Iya, jadi kebanyakan orang berwirid tuh begitu. Jadi Ada tujuan. ada tujuan. Ada tujuan, ada Niat maksud. lain. Iya, ada. Padahal yang intinya adalah kesadaran itu sendiri yang harus dicari sebenarnya. Iya, iya, iya. Hakul mubin itu, kebenaran yang sebenar itu Hakiki. hakul Kebenaran dinyatakan ya. Iya, itu sendiri yang Hakiki seharusnya. itu ya. Jadi misalnya memang ranah spiritualitas, ranah kita mencari salik ini, mencari ini. Dia kadang-kadang problemnya itu ketika dia ingin melepas dari penjaranya. Ada yang frontal kan, sampai dia jangan, semua tools itu tetap berguna. Nafsu kita tetap berguna, kesalahan kita tetap berguna, kemauan keinginan kita tetap berguna. Setiap keinginan ada nafsu juga tetap berguna. Cuman pandai-pandailah meletakkan Mengendalikan itu. pada porsinya. Antum baca tadi Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau sekarang gini, kalau antum ada keinginan berarti ada nafsu di sini. Iya, itu. Setiap ada keinginan, mau baca apa, salawat mau baca apa aja, pasti ada nafsu. Ibarat Setiap keinginan ada Siap nafsu. dulu. dia kan sering bilang, udah selawatin aja, kan ada nafsu itu. Itu ada, iya itu benar. Oh, mau mobil gitu. Iya. Setiap ada keinginan ada itu nafsu namanya. Iya. Ego kita, nafsu kita tuh. Setiap keinginan ada nafsu. Dan keinginan itu produk dari pikiran Iya. kan, kembali lagi tadi. Ego. Dia menginginkan sesuatu itu gitu. Iya. Padahal belum tentu juga sesuatu itu cocok Baik. dengan Cocok. kita. Nah, Iya, itu kan. betul. Apa yang kita minta belum tentu baik buat kita. Belum tentu buat kita. hak buat Asa kita. antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu dalilnya gitu. Iya, Belum tentu sesuatu yang kamu benci Iya. itu jelek buat. Terus itu bisa jadi baik, Belum iya. tentu sesuatu yang baik itu bagus buat kamu. Iya. Jadi memang ayat-ayat Al-Qur'an sendiri sudah banyak jawab sebenarnya. Iya, banyak jawab. Kitanya aja yang sebul gitu kan. Jadi yang hak ini bukan yang kita mau, Iya, ya. iya. Yang memang hak buat kita. Iya. Tapi bagaimana memanage kemauan kita dengan kesadaran itu gitu. Bahwa Ya, kita sebagai kena manusia dia ada keinginan. amati terus. Amati Proses. dan gunakan dengan bijaksana bijaksana. Ini metodologinya kita nemuin sendiri sebenarnya. Tidak ada standar tadi. Tidak ada standar, masing-masing punya ruhannya yang berbeda-beda kan. Punya keadaan yang berbeda-beda. Jiwa ini kan kadang naik ke ruh, kadang turun ke badan, naik ke ruh, turun ke badan. Dia terus mengalami Naik turun. galibal gulub lah dia. Iya. Nah, kita nih mencari kesadaran sejatinya adalah kesadaran ruh. Kesadaran ruh ini kesadaran yang nggak mati kan, dia tidak mati. Dia tidak, kita bahas nanti lah. Tapi kesadaran yang sejatinya yang kita. Nah, ini memang perjalanannya memang. Sekarang gini Ustaz, misalnya ya yang pusing istri atau yang kita mau belajar dengan kesadaran, tapi partner kita atau pasangan kita atau apa yang dia belum inilah kalau berbeda pemikiran dalam pemahaman ini, gimana kita menyelaraskannya ya? Nah, itulah itu kan saya bilang tadi. Ada orang yang menghindar. Saya cari dia menghindar agar dia bisa Terbebas tanggung jawab itu. Ya. menjaga dari hal itu. Ada bahwasanya semua kalau kita menerima semua ini pelajaran. Prosesnya. Ente suka nggak suka itu pelajaran. Nah itu kan produk pikiran kita selalu menolak sesuatu yang berbeda. Iya, yang tidak Pasti sesuai. menolak. Nanti kita habis dari sini udah ketemu semuanya itu, nggak usah pakai kitab lagi dah. Udah ilmu semua itu. Hmm. Ini orang, nah, itu kita selalu begitu menilai ini
baik buruk, kita kena syirik terus, dualisme terus. Ya, ya itu. Ketika kalau pemahamannya itu ya kita nggak masih bisa syirik bebas. terus. Kita nggak bisa bebas, tapi gunakan saja misalnya kayak kita kan pasti menganalisis, nggak mungkin hidup nggak menganalisis. Tapi udah selesai, udah jangan dipakai terus. Jangan dipanjangin. Jangan dipanjangin. Artinya asumsinya begitu ini selesai udah bungkus. Contoh, Gitu. abang siapa namanya? Bang Gunawan. Ganjar tuh kok orangnya begini. Misalnya hal jelek lah ngomongin dia. Ganjar gini. Nah, di situ kan ente menganalisis kan. Bener atau Berhentiin enggak? udah. Berhentiin, jangan terusin. Kalau diterusin panjang urusan. Panjang terus, akses terus dia. Terus. Karena data barunya akan masuk terus Akan Ustaz, ya. masuk terus. Ada temuan data lagi, temuan lagi. Dalam belajar Iya. belajar tarikat saja, dalam belajar berzikir, belajar apapun. Kadang-kadang kan timbul pertanyaan. Dari pikiran ada pertanyaan. Dijawab sama guru kan. Nalar kita terima. Tapi timbul lagi dia pertanyaan. Ada pertanyaan baru. Pertanyaan baru lagi. Perkembangan, Sehingga iya. yang tadi yang sebelum Puas. dijawab itu nggak dipakai sama dia. Iya. Timbul lagi. Itu dia bikin kekacauan itu. Iya. Benar kan? Pikiran selalu aneh tahu dunia kita sama dunianya jadi Iya. aneh paham. Dia selalu bikin kekacauan itu. Sehingga akhirnya nggak percaya dengan yang tadi sebelumnya. Selalu ada tapi, Ustaz. Selalu ada tapi. Iya kan begitu dijawab tapi Nah, gitu kan selalu ada Iya. tapinya. Nah, antum harus amankan itu. Jadi jadilah itu yang dibilang akal sehat. Jadilah penunggang, jangan ditunggangi gitu. Kita yang mengendalikan. Kita mengendalikan. Jadilah tuan bagi akalmu, pikiranmu gitu. Jangan jadi budak pikiranmu kalau Insya Allah. Ini urusannya belum kelar. Makanya satu musuh di luar diri kita sudah terlalu banyak. Karena di dalam ini 1000 kawan masih kurang. Kembang latar. makanya kalau orang-orang torikot berantem apa bingung kan ya? Belajar apaan di dalam ya gitu. Iya belajar apaan gitu loh. Masih syirik kan. Justru karena belum belajar. Justru pelajaran di situ. Pelajaran di situ. Makanya kita ngaji kan biar Iya. kita paham. Kita ngaji biar kita paham. Ini sebenarnya rahasia-rahasia yang ada di sini semua. Ini baru belum sehalaman ya. Belum masuk. Iya belum masuk ke ini ya. Masih mukadimah. Jadi apa namanya belajar mulai dari sekarang fokus dengan yang nyata. Fokus dengan yang Apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita. Jadi sadari aja, misalnya kita kan suka ngelamun ya, apalagi ibu ya ngelamun gitu. Karena kadang-kadang begitu ngelamun baik gitu. Mau si Radini nggak pernah sempat. Ujungnya curhat dah. Curhat budaya itu. Kayaknya harus ada ini sendiri ya. Baru mama. Iya. Itu dan kita memang laki-laki harus lebih rijalu qawwamuna 'alan nisa. Makanya memelihara anak perempuan kan kemuliaannya lebih daripada Lebih besar daripada Masih istri kita juga seorang perempuan. Begitulah. Sabar. Jadi kita mencari jodoh, mencari apapun. Kita konsep habis itu sudah, maksudnya sudah cukup. Jangan terus kita dipermainkan terus sama dia. Dia selalu begitu, nanti nyerang lagi dia. Karena nggak ada sempurnanya. Iya, nggak ada. Ya, memang itu tools yang sudah Allah ciptakan begitu. Cuman lu pandai nggak maininnya gitu. Antum pandai nggak memainkan permainan itu gitu. Jadi yang membedakan kita mana yang lebih pandai, mana yang lebih ahli, mana yang lebih profesional, mana yang lebih itu. Masya Allah. Inilah dikatakan makarimul akhlak. Jadi kesempurnaan mengendalikan al-akhlak ini, mengendalikan. Nah, jadi Nabi diutus untuk ini, bukan sekedar adab saja, semuanya. Kita sampai jam 4 aja, ya. Iya. Lanjut ya. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nanya. Boleh nanya, boleh. Posisi akal di mana? Akal dengan pikiran. Apa bedanya akal dan pikiran? Ya apa fikir kalau ditanya kan
bisa saja orang jawab beda ya. Nah itu yang sekarang lagi dipikirin apa? Ketika bertanya pakai apa? Ketika bertanya menggunakan pikirannya kan. Jadi sebenarnya kalau akal sehat itu adalah akal yang menemukan kesadarannya, sebenarnya itu kalau dibilang akal. Berarti akal sudah pasti sehat. Yang menemukan kesadarannya, Kalau belum menemukan belum bisa Kalau disebut belum akal. Produk pikiran, Akal yang tidak produk sehat. pikiran. Jadi tidak ada akal yang tidak sehat. Nggak ada Iya. nggak ada akal sakit. Apa? Akal sudah pasti. Sebenarnya akal itu sendiri seperti kolbu yang tenang. Jadi begini. Nah, danau. Ya, Anda ambil analogi ya. Danau itu pada dasarnya tenang. Nah, Kenapa dia bergelombang? Karena ada dilempar. Ya. angin. Kita ambil angin lah contohnya. Kalau angin dia bergelombang. Nah, ada lagi angin yang lebih gede lagi namanya badai. Badai itu disebabkan apa? Karena perbedaan tekanan. Iya. Iya. Kalau ketemu tuh, udah itu yang namanya gelombang udah ikut semua tuh. Nah, jadi manusia itu kadang-kadang nyiptain badainya sendiri. Kenapa? Karena perbedaan tekanan. Iya. Wah, bensin naik. Wah, langsung badai langsung dah. Covid. Oh, gaji dia naik, gaji gua enggak. Wah, badai. Itu lebih lagi itu Perbedaan tekanan. perbedaan tekanan dahsyat itu. Covid, penderita Covid naik. Iya. Iya, itu. Artinya semesta kecil ini pun semesta kecil manusia itu maksudnya semesta kecil ya pun mengalami badai seperti Iya, itu. betul. Maka kalau supaya badai itu tidak terjadi ya kurangi tekanannya. Pikiran. Nothing. Ya, dilepas gitu. Ya kalau bensin naik ya lu bisa Ya, bisa sudah beli lah. 100.000 ya 100.000 aja Iya. udah nggak usah Iya. nambah-nambah lagi gitu. Balik ke pasrah tadi. Iya, balikan nerima tadi ya. Nerimo, iya. Kalau bikin tekanan ya siap-siap. Ya tadi pertanyaan kan antara akal dan pikiran. Oh, Akal dan pikiran. akal itu sendiri sebenarnya akal yang sehat itu adalah dasarnya kolbu. Akal yang sehat, akal yang fitrah ya. Apa? Kalau beda. Enggak, golbu kalau ini kan jantung. Golbu itu sesuatu yang tenang dia. Dasarnya tenang. Nah, terus akal tadi tenang, terus kemudian pikiran. Ya pikiran itu sendiri produknya yang dia pirantinya beda lagi dia. Dia piranti yang lain dalam tubuh manusia. Dan piranti itu di kepala. Pikir. Kadang kita memang agak sulit membedakan antara Akal, akal dan pikiran. pikiran. Secara bahasa. Kalau menurut Anda jangan terjebak di situ. Yang penting antum kalau menurut Anda belajarlah pada kenyataannya. Misalnya apa yang dipikirkan, ya itu pikiran. Jadi jangan terjebak dengan mau istilah. itu definisi pakai akal, pakai Iya, pikiran. iya. Itu kadang-kadang kita selalu ngapain kita terjebak di situ lagi gitu. Kalau kita sudah tahu kenyataan di dalam Karena kan pikiran. gini bahasa akal dan pikiran. Coba pikirkan, tapi enggak coba Nggak masuk akalkan. akal. Nah, Kan enggak gitu kan. Oh, gua ada akal nih. iya. Baru bikin Akhirnya gitu. memang terjebak Gua- di istilah tadi. Gua diakalin ya itu bisa. Coba dia akal-akalin nih. Iya. Definisi. Iya, Definisinya terjebak di di situ istilah. permainan Secara istilah. bahasa itu ya, Zat, ya. Tapi kembali ke yang poinnya sih Iya. di pikiran atau Iya. Atau akal itu yang mengolah pikiran, enggak juga ya? Enggak. Dia jadi gini, sebenarnya instrumen pikiran itu sendiri sebenarnya Iya. bermain-main. Tipis banget. Mendefinisikan. Tipis Dia- banget dia- akal sama pikiran tipis tapi banget. memang yang dalam kehidupan Malah sehari-hari kita. sepertinya bersama karena dia kayak idiom akal pikiran jadi satu kata kadang-kadang dibuat. Ya oke lah kalau misalnya dibilang itu, tapi Akal kan dan pikiran, tidak ada mengganggu- akal pikiran. yang penting kan implementasinya dalam kehidupan kita. Yang Jadi- sering mengganggu kan pikiran, bukan akal. Bukan akal. Itu aja kita fokusin di situ. Iya. Kan makanya Anda Definisi bilang, akal apa maksudnya? Berubah sebenarnya. enggak, dia bilang apa maka maksudnya? akal pikiran, akal yang terkena dampak pikiran gitu. Jadi Iya. akal itu sendiri sebenarnya salim. Akal itu sendiri sebenarnya merdeka. Iya. Oh, fitrahnya. Fitrahnya akal. Dia merdeka. Pikiran adalah buah gitu Dia tadi tidak ya. terjebak dengan Iya, asumsi iya. apapun. Gitu loh. Iya, makanya tadi. Maka bisa dikatakan akal fitrah itu ide Tuhan itu sendiri, artinya yang tidak terjebak dengan Iya, apapun. makanya dibilang akal itu pasti sehat sebenarnya kan tadi. Maka dibilang akal pikiran, akal itu kena dampak Pikiran. dari pikiran. Iya. Akal Tapi pikiran. kehidupan sehari-hari kan kita jarang menggunakan Iya. istilah Iya, akal idiom-idiom gitu kan. itunya nggak Pikiran kepake. kita aja lu mikirin ini mikirin akal Pikiran ini akal pasti itu ngomongin ada pikiran, kan. iya. Itu aja difokusin. Sebenarnya kita sebut akal-akalan itu ya pikiran. Iya, pikiran itu. Pikiran yang Hasil coba-coba. pikiran. Iya. Jadi Ya, akal kita, dan kita pikirannya semua gitu. mengalami kok Iya, keadaan itu. Kita kenapa stres? Kita mengalami. Iya, akalnya Itu sebenarnya. Ibnu Sina kan pernah bilang, kalau nggak salah saya pernah dengar tuh yang Ibnu Sina bilang dia berasumsi apa janjian Allah ini akal ini kan seperti Nah. itu gimana tuh Zat? Kalau secara ilmu kalam kita ininya Jadi gini,
filsafat, ilmu kalam itu sebenarnya keteraturan aja untuk mencari kesadaran. Dia bukan tujuan. Iya. Alat juga. Alat proses aja ketemu, saja. nggak akan ketemu hanya pakai itu nggak ketemu. Iya, nggak ketemu ya. Ada hal yang instrumen yang lain. Nah, Dan fondasinya memang mesti ada. piranti akal ini, piranti pikiran ini adalah piranti yang sangat luar biasa. Tapi dia sebenarnya hanya bagian kecil dari piranti kesadaran. Tapi dia bisa menguasai. Bisa menguasai. bedah, Iya. Itu masya Allah di sini. Iya, iya. Maka kita pakai yang namanya ilmu istighfar, astagfirullahaladzim, ampuni Allah, astagfirullah. Itu untuk mendelete Iya, mendelet itu ya. kotoran yang kita lempar itu. Program-program yang kita lempar itu. Jadi Tapi setelah di delete, di copy paste lagi. dicari tadi. Masih ada dirinya dia. Iya, jadi bukan permanen delete. Diri si Kelvin masih dicari. Ini masih ada. Nggak permanen. Biasanya suka copy paste mak tuh. Masalah kita udah selesai ya. Tentu diinget Copy lagi, paste lagi ya. tarik lagi gitu. Itu nggak bakal hilang itu. Memang Insting gitu ya. Adam demen banget ya. kan itu terus yang nggak tunggu ya. Yang baik-baiknya nggak dihitung ya. Kata Omano, jadi nggak bisa ngomong lagi. Gimana jadinya format itu. Yang diomongin penyakit mulu kan, ada covid, Iya, ada covid, ya itu kan jadi. diabetes, kolesterol. Terbentuk ya. Covid ini sebenarnya hasil akumulasi. Iya, betul. dari pikiran manusia. Betul. Jadilah Covid. Jadi apa namanya, hati-hati dengan pikiran kita sendiri. Kolektif konsisten. Collective consciousness. Iya. Ya, bisa dibilang begitu istilah. Teorinya kan ada. Ngeri. Ya kayak misalkan hantu di Indonesia kan sama di Jepang beda. Oh, kalau di Jepang taruh di mana? Dia lihat kuntilanak gitu kan. Di sini karena persepsinya kuntilanak, Iya. kan Kalau di sadar Amerika salah. pakai Kan? jas setannya. Nah, jadi di sini yang orang Iya, karena ya itu tadi kolektif konsisten tadi. Iya. Iya. Iya, begitu dari Eropa setannya pakai jas. Pakai jas, karena culture mereka pakai jas. Nah, Dracula kan pakai jas. Dan itu juga terjadi kepada ahli-ahli zikir kan. Iya, betul. Imajinasi dan Imajinasi. terbentuk dari halu. akhirnya ya dia butuh seorang guru yang untuk membimbing kebenaran apa. Karena yang udah ada guru aja masih banyak halus kan. Dan ya, Korban. Masih banyak halus kan. dia pakai ditegesin. Udah. Buku baru. Delete. Belum sih masih ada sama. Kayaknya Sama kayak pemahaman lupakan kita tentang surga gitu ya. maafkan boleh Orang lupakan ketika tidak. ngomong, mungkin kalau orang Afrika ngomong surga, air yang mengalir, Iya, bumi yang betul. hijau, sawah terhampar. Begitu ngomong sama kita, surga di Sumedang, surga di Cianjur gitu kan. Indonesia sungai banyak banget kan. Iya kan, makanya persepsi itunya kan. Iya. Itu majas juga sih tadi kalimat Al-Quran Tapi itu ya. ada pembahasan masuk surga neraka itu. Bismillah dulu. Neraka itu naruka kan, apimu gitu neraka. Nah, lu marah-marah itu neraka. Neraka Iya, masuk kita kita. marah-marah. Jadi, Lanjut, masih 5 menit lagi lah. Jadi ketika antum baca Al-Quran dengan pernyataan hal di dalamnya, antum temukan di dalam kenyataan sekarang. Apa itu surga, apa itu neraka, apa itu kenyataan aja dulu. Kita jangan bicara yang nggak nyata lah. Iya, Apa iya. yang ada? Oh ini rasanya neraka ini. Nanti kalau marah itu kan Iya, betul. Panas. Panas sudah betul. itu Ya. hilang akal kita semuanya. Iya, betul. Ketika ente tenang, nyaman, itu Iya, rasa. betul. Ya makan buah kan enak kan, tapi rasa iman beda lagi rasanya udah nggak bisa kita. Jadi sebenarnya teasernya udah Halawat dikasih. imannya. Iya, iya. Iya, teasernya udah dikasih. Bisa ya udah. Surga begini. Insya Allah. Ya, itu tadi cari. Kita kaji dalam diri kita. Gini Ustaz, dalam mungkin teman-teman yang biasa berzikir apa, nah mereka menjalankan itu, tapi tanpa ada pengetahuan yang seperti ini berdampak seperti apa sebenarnya? Oh, sangat tidak- berdampak. Sangat berdampak. Sangat berdampak Ustaz. Karena ini kaji diri namanya. Ya makanya orang teman-teman yang tidak mempelajari ini hanya berzikir aja, Oh. gimana dampaknya dengan Ya mereka memang, gitu kan? memang tidak ada kesadaran itu. unsur namanya warid ya. Warid itu artinya pengetahuan yang dia dapat dari apa yang dia baca. Tapi kan yang Anda pertanyakan adalah niatnya, keinginan dia. Jadi gini, satu profesinya pencopet, nanti ngobrol. Yang satu profesinya ustadz, kiai, ya kan? Atau ahli zikir dia. Yang satu baik profesi, yang satu buruk. Tapi dua-duanya ini jadi korban. Korban egonya, korban pikiran, korban nafsu. Orang berzikir kalau salah niatnya udah korban Oh, iya, nafsunya. betul. Iya. Kok gue belum melayang nih katanya. Wih, sebelum nyampe nih. Belak banget. Terlalu tidur. Melayang. Atau gini juga Ustaz, banyak juga yang jika dia
ya jalanin mungkin tanpa niat yang mungkin tidak ada niat Lempeng apa-apa. aja lah gitu ya. Jalanin aja. Ya, baca Perintah aja aja. nggak ngerti kagak ngerti baca aja, nah itu gimana gitu. Ya, baca aja dan dia artinya gini, karena kan zikir itu adalah mengingat. Dasar zikir kan mengingat. Siapa yang diingat ini? Oh, bisa zikir. Itu pertanyaannya. Jadi kan Jadi kalau kita baca dalil ingatnya bukan nabi, sama seperti kebanyakan orang sholat mungkin ya. Iya, betul. Ya udah kondak aja, Iya, obligation iya, gitu. iya aja, iya. Usolnya mungkin Jadi, kalau ada sedang doa orang bilang tidaknya kayak ya orang gitu. senam jadinya. Jadi Dia kalau tidak, dibilang- tidak mengerti dari itidal itu, dari kesadaran itu, ya Kalau sedikit dibilang aja hadir gitu. ya belum hadir gitu kan. Ritual doang gitu Ustaz jadi. Karena kan kalau orang bilang zikir ada sebutan itu bukan zikir. Kalau bicara Zikir itu konteks mengingatnya itu. ingat kepada kesadaran itu kebenaran. Iya, Ya Allah Intinya kesadarannya tadi. ingat kepada ya makanya karena kita belum mengenal bentuk karena sifatnya kan terlalu halus, terlalu maha gaib. Jadi kadang-kadang kan metodologi para mursyid kan banyak. Iya, betul. Nah, ente gunakan fasilitas itu gitu. Dan jangan lari kemana-mana, jangan tujuan kemana-mana. Iya. Dia aja udah gitu. Jadi wali sih. Iya. Jadi wali cepet. Kayak buru-buru jadi wali. Pengen jauh gitu. Jadi ini ya somplak ya. Iya. Jadi Imam Mahdi malah Ustaz udah jadi Imam Mahdi sekarang. Perempuan pada mau jadi Imam Mahdi. Repot kan. Iya. Kita kayak baca dalail itu, kita baca dalail khairat, selama ini kita mempraktekkan apa niatnya. Nah, itu kita Harus introspeksi diri juga tuh. Iya. tanya Iya. aja. Kita baca dalail khairat mau jadi apa? Mau apa? Ya pasti terlibat nafsu di dalam itu bahaya. Nah, apa sebenarnya kita baca Motifnya apa? Itu kalau nggak pandai-pandai kenal itu dia halus gitu. Jadi ada Ini sih namanya memang. otak Iya, betul. kasar ada otak halus. Iya, Kasar makanya yang kadang ya dari awalnya memang udah di Tapi yang penting lu sadar. Misalnya salah niatnya nih. balik. Sadar dulu. Menyadari kesalahan niat Kadang itu ini, udah bagus. mungkin di dalil di situ sih udah ada pembaca niat kan. Nah, Tapi itu juga mereka tidak mengerti, jadi baca aja gitu sebagai baca. sebagai Ya, di situ aja, bacaan. sebagai bacaan gitu. Mungkin tendensinya tidak ada ya, ini kewajiban, obligation, jalan sama seperti Iya. sholat lah gitu loh. Ya, memang begini. Jadi kita harus bagi kesadaran di dalam memaknai arti itu berbeda dengan kesadaran yang sesungguhnya. Memaknai itu juga produk pikiran. Ada mendefinisikan. Mendefinisikan. Tapi ada hal yang lainnya gitu. Ini non definisi ya Ustaz. Ya ini sebuah definisi. Iya. Ente kan nilai niatnya enggak, kesadaran itu dia sendiri apa ya? Dia keadaannya bukan asumsi lagi. Iya. Paham. Yang murni. Oh, udah Sangat personal sih. personal Iya. sekali itu. Iya, sangat personal. Makanya kalau udah kayak gitu disebut setan nggak bisa ganggu orang yang Nggak kayak gitu. bisa lagi, nggak masuk. Setan tuh di wilayah dualisme itu. Iya, betul. Dia cuma manusia Iya, doang. bisa Ketika masuk sudah gerbang nggak Bisa. bisa. Itu wilayah Tuhan itu nggak Iya, bisa, dia udah hangus, dihancur dia. Itu namanya apa? Sidratul. Iya, cuma kayak wali-wali nggak ada sedih, nggak ada takut apa, iya udah nggak bisa lagi setan godain. Kan udah nggak ada Kalau kita kan masih panik, khawatir, takut. masih duit tinggal bensin habis. Udah ya kita tutup ya. Iya. Baru Bismillahirrahmanirrahim ya. Kan main. Gila ini. Si panjang itu. Jadi Mama saya jangan beli- kapok ya. Ini punya lo. Ini kali. Apa-apa. Ya mudah-mudahan manfaat apa yang Amin. kita- Amin. Insya Allah mudah-mudahan manfaat semua dan apa yang kita lakukan semuanya penuh dengan kesadaran sesungguhnya. Mudah-mudahan Allah bimbing kita terus, memberikan kita arahan yang baik dan apa namanya semua yang udah kita amalkan ya amalkan aja gitu. Itu pun dengan pemahaman yang baru, gitu. Dengan nilai yang baru. Kita juga dari kecil ya jadi sholat kan bangun ruku sujud tidak bungkusannya kita diajari karena agama itu kan diperkenalkan oleh orang tua kita. Tapi sekarang kita sholat itu sendiri punya nilai yang lebih gitu. Kita beri nilai yang lebih. Artinya bukan seperti sholatnya anak-anak lagi sholat kita, tapi sholatnya remaja atau orang dewasa lah gitu. Nah, mudah-mudahan sama dengan amalan yang kita baca, dalil khairat, zikir yang kita baca, istighfar yang kita baca, semuanya harus kita beri nilai kesadaran. Al-haqqul mubin tadi. Istighraq qalbu wa ta'ammal bi ta'ala. Kita betul harus masuk ke wilayah itu. Mudah-mudahan Allah
segala Amin. kesalahan kita, Allah ampuni. Amin, amin, amin. Akhirnya wa ala kulli dhikrin sholih wa ila kulli sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iya. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Doa kafaratul majlis. Doa di salatnya lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illallah. Tafadhol sama ngomongkan Ustaz. Ada. Sholat dulu apa? Sholat dulu aja kali ya. Sholat Apa? dulu. Makan ingat salat ingat makan. Terserah. Udah jam 4 soalnya ya. Ya. Oh iya, di close.